Selamat pagi, Oma, Opa di dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah Natal Lansia GKI Kuitang 26 Desember 2020 yang dilakukan secara online. Kita akan memulai ibadah ini dan lilin Natal akan dinyalakan. Lilin Natal yang sejati adalah Yesus yang menjadi terang di tengah kegelapan. Penyalaan lilin akan dilakukan oleh penatua. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memasuki panggilan beribadah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Biarlah langit dan bumi memuji Dia. Dan kita yang hadir di sini berhimpun untuk menyembah dan memuji Dia, Raja yang lahir di Betlehem. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ibadah Natal Komisi Lansia GKI Kuitang, kami percayakan terjadi di dalam pertolongan dan kemurahan-Mu, sehingga setiap persiapan tidak sia-sia, setiap jaringan dan peralatan yang kami gunakan berfungsi dengan baik, dan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu sekaligus berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, ketika firman-Mu diperdengarkan, biarlah kami yang menerimanya dengan pertolongan Roh Kudus mampu paham dan berani melakukan firman-Mu. Mari ajari dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Puji-pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
yang berkenan kepadanya. Terpujilah Engkau ya Kristus, Anak Allah, yang telah ada sebelum permulaan zaman, dan yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Surya kebenaran, yang menyinari orang dalam diam dan kegelapan, dan mengarahkan kaki kami kepada jalan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Anak Maria, yang lahir menjadi sama dengan manusia dan menanggung segala dosa kami. Oma opa yang dikasihi Kristus, kalau ada yang bertanya, apa sih Natal? Pasti oma dan opa akan menjawab dengan cepat dan benar. Tetapi, apakah orang-orang di sekeliling kita tahu apa arti Natal? Dan apakah kehadiran anak-anak Tuhan, kita ini memberi dampak bagi mereka? Mari kita saksikan pendapat dari beberapa orang yang sering ada di sekitar GKI Kuitang. Ya, nama saya Opa yang terkenal. Nama sebenarnya Ihwar Prativi Kalawan. Sebagai koster di GKI Kuitang bekerja. Nama saya Oma Demak Nampu Bolon. Saya tinggal di Panti Werda Karya Kasih di Kuitang. Nama saya Udu. Saya penjual koran di perapatan Lampu Merah. Makna Natal itu luar biasa. Bukan Desember saja ya, untuk memperingati Natal kelahiran Tuhan Yesus, tetapi di setiap kehidupan hari kita hari lepas hari kita dapat membawa sukacita Natal, membawa damai sejahtera bagi orang lain. Kalau hari Natal itu, hari Natal bagi saya adalah hari lahirnya Yesus. Saya sangat senang apabila kalau hari Natal itu pasti nanti saudara-saudara saya datang mengunjungi saya. Dan tamu-tamu juga ada. Mereka sering berkunjung untuk melihat kami di panti. Saya sangat senang pada tamu-tamu itu karena mereka dapat berbagi kasih kepada oma-oma seperti kami di sini dan kepada rumah singgah yang banyak anak-anak yatim piatu di situ. Natal kalau menurut saya, Natal itu hari Lebaran ya, Lebaran buat orang Kristen. Harapan saya
sebagai umat Kristen supaya tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya terus menjaga kesehatan, tetap beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga, sehingga dapat menjaga protokol dengan 3M. Supaya mereka tetap berbagi kasih dan mengingat sesama, mengasihi sesama, dan yang orang-orang yang berkekurangan. Kadang-kadang orang Kristen tuh nggak sayang apa ngasih uang tuh apa kasih. Kadang-kadang kasih tawarin koran, nggak usah korannya, untuk bapak aja uang kasih. Pernah ngalamin begitu. Kadang-kadang korannya diambil uang dikasih gitu. Lain nggak ada. Pemberian, nggak lebih lagi nggak kurang. Mungkin ada kasih untuk bapak ini makan. Nah, Oma dan Opa, ada banyak orang seperti mereka di sekitar kita yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka? Atau jangan-jangan kita malah sibuk dengan diri kita sendiri, berkeluh kesah karena pandemi tidak selesai-selesai. Kristus lahir untuk memulihkan dunia yang kesakitan. Itu adalah tema Natal kita tahun ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Grace Bustami. Mari Oma Opa, kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 105 ayat 1 dan 4. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, ketika firman-Mu diperdengarkan, biarlah kami yang menerimanya. Dengan pertolongan Roh Kudus mampu, paham, dan berani melakukan firman-Mu. Mari ajari dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini berdasarkan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 yang memberitakan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar banget tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat Natal. Hari ini tema kita Kristus lahir untuk memulihkan yang kesakitan. Masih ingat gak? Awal pandemi kita semua berdoa, kita semua berharap semoga corona segera lenyap. 1-2 bulan lah. Tapi belum. Menjelang lebaran, saya ingat banget. Orang-orang kembali mengaminkan. Saat takbir dikumandangkan, corona pamit undur diri. Tapi belum. Menjelang Natal, orang-orang semangat lagi untuk berharap pada pagi Natal semua stasiun TV memberitakan corona sudah menyerah. Tapi belum. Masih seperti yang dulu. Belum ada perubahan. Malah yang sakit makin banyak. Berarti tema hari ini gak tepat dong. Kristus lahir untuk memulihkan dunia yang kesakitan. Tapi buktinya coronanya belum pergi. Masih banyak yang sakit. Padahal udah Natal. Kristus udah lahir. Jangan ngangguk-ngangguk dulu. Ada beda antara menunggu pulih dan memutuskan pulih. Menunggu pulih dan memutuskan pulih. Kalau menunggu pulih itu, kita dalam keadaan sakit misalnya, atau tidak baik-baik saja, kita tidak melakukan apapun. Kita menyerah, karena kita merasa gak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain juga. Menunggu ada yang nolong, menunggu ada yang kasihan, menunggu vaksinnya manjur, menunggu corona pergi, menunggu ada keajaiban yang tiba-tiba jeder. Sehingga yang ada di pikiran kita adalah kapan dan kapan dan kapan. Itu menunggu pulih. Kalau menunggu memutuskan untuk pulih, itu berarti kita sedang dalam keadaan sakit. Atau kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi kita gak mau nunggu. Kita termotivasi untuk melakukan apa saja sehingga sekalipun belum ada pertolongan, sehingga sekalipun belum ada vaksin, sekalipun coronanya belum pergi,
Tetapi hidup kita dipulihkan. Tetapi semangat kita dipulihkan. Tetapi sukacita kita dipulihkan. Nah, motivasi untuk pulih inilah yang kita miliki karena kita meyakini bahwa Yesus yang diberikan Bapa bagi kita memampukan kita untuk mendapatkan kembali sukacita menjalani hari-hari hidup kita. Sehingga sekalipun situasi di sekeliling kita masih belum berubah, sekalipun situasi di sekeliling kita masih begitu-begitu saja, namun suasana hati kita sudah dipulihkan. Seperti halnya para gembala. Ketika mereka menerima kabar mengenai kelahiran Yesus, mereka langsung pergi untuk memastikan dan ternyata benar. Yesus sudah lahir. Tapi apakah Yesus sudah jadi juru selamat seperti kata malaikat? Belum. Tetapi apakah Yesus sudah menebus dosa? Belum. Apakah Yesusnya sudah langsung dewasa? Belum. Tapi sekalipun demikian, para gembala tidak menunggu untuk bersukacita. Yesus memang belum berkarya saat itu. Yesus memang masih bayi yang tidak berdaya. Tetapi para gembala memutuskan untuk hanya dengan melihat, hanya dengan mengkonfirmasi bayi itu, hanya dengan mencocokkan oke, yang diberitakan sama yang kami lihat benar. Bagi para gembala itu sudah cukup untuk membuat mereka kembali ke padang gembalaan sambil memuji dan memuliakan Allah. Situasinya belum berubah, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menunggu untuk bersukacita. Kelahiran Yesus cukup jadi motivasi untuk para gembala ini bersukacita saat itu juga. Kelahiran Yesus sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi para gembala untuk memuji Allah. Kelahiran Yesus sudah cukup menjadi motivasi bagi para gembala untuk pulih dari ketakutan dan ketidakpastian. Berarti benar ya, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah hati yang memutuskan untuk pulih. Hati yang gembira karena memutuskan pulih adalah hati yang ketika melihat menu Natal banyak yang gak bisa dimakan, maka tidak akan berpikir orang rumah hatinya jelek, udah tahu saya gak bisa makan ini malah dimasak. Enggak, melainkan berpikir bahwa puji Tuhan, di hari Natal ini anak cucu bisa makan bersama seperti ini. Makanannya makanan yang mereka suka, puji Tuhan. Gitu. Hati yang gembira karena memutuskan untuk pulih adalah hati yang ketika memandang tumpukan obat, maka tidak berpikir banyak amat nih obat yang mesti diminum. Kapan ini kelarnya sakit? Tetapi malah berpikir, puji Tuhan, anak-anak, mantu, cucu, mereka semuanya ingin punya lebih banyak waktu untuk saya. Dengan saya. Itu sebabnya mereka ingin saya hidup lebih lama. Jadi saya mau minum semua obat ini sesuai dengan anjurannya. Supaya jika Tuhan berkenan, saya masih punya waktu bersama-sama dengan anak cucu saya.
Hati yang gembira karena memutuskan untuk pulih adalah hati yang ketika Natalan sendirian tidak langsung berpikir, wah semua orang udah gak peduli sama saya, dibiarin sendiri begini. Melainkan berpikir bahwa saat ini cara saya untuk menunjukkan rasa sayang dan peduli saya kepada orang lain adalah dengan menahan diri untuk tidak berkunjung, dengan menahan diri untuk tidak berpelukan, dengan menahan diri untuk tidak cipika-cipiki. Justru itu cara sayang zaman sekarang. Cara saya sayang untuk masa pandemi. Hati yang memuji dan memuliakan Allah Bapak Ibu menjadi hati yang memutuskan untuk tidak menunggu situasi pulih dan kembali normal. Maka benarlah tema hari ini. Kristus lahir untuk memulihkan dunia yang kesakitan. Kelahiran Kristus membuat kita memutuskan untuk tetap hidup dalam sukacita yang pada akhirnya memulihkan kita. Selamat memutuskan untuk pulih. Selamat merayakan Natal dengan hati sukacita. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik yang kami kenal dalam Kristus, terima kasih mengingatkan kami untuk menjadikan momen kelahiran Yesus sebagai motivasi untuk memutuskan tidak menunggu keadaan pulih, baru kami bersuka cita, melainkan seperti para gembala yang sekalipun menyaksikan bayi yang belum melakukan tugas apapun, namun mereka mengalami pemulihan dalam memuji dan memuliakan-Mu. Kami mendoakan kesehatan kami beserta keluarga kami. Ajar kami untuk bijak dalam menahan diri sehingga kami tetap menjaga diri kami sendiri maupun orang lain. Kami mendoakan setiap orang yang dengan kesungguhan hati mempersiapkan segala bentuk pelayanan di masa pandemi ini. Secara khusus mereka yang mempersiapkan Natal ini. Biarlah setiap orang yang memberi diri untuk melayani dan mengupayakan berbagai cara agar ibadah dan kegiatan pelayanan tetap berlangsung, diberi hikmat untuk menjalankan anugerah pelayanan ini. Kami mendoakan bangsa Indonesia. Jadikan kami taat ya Bapa dan merespon dengan dukungan yang diperlukan oleh para pemimpin kami. Dan biarlah ketaatan kami sebagai bangsa menjadikan Indonesia pulih kembali. Terima kasih Bapa, kami memohon di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oma-opa, ini saatnya kita untuk persembahan syukur. Nats Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oma-opa, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 101 ayat yang pertama dan yang ketiga, Alam Raya Berkumandang. Oma-opa, mari kita berdiri dan kita memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Putra Allah yang kelahirannya kami rayakan saat ini, seperti para gembala yang datang dan menyembah dan memuji-Mu. Kami pun mau memuji dan menyembah-Mu, mempersembahkan harta yang semuanya berasal daripada-Mu. Terimalah dan berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, dan mampukan kami agar kami pun dapat mempergunakannya, harta, benda, waktu, tenaga, dan pikiran, ilmu, dan kepandaian dengan cara yang berkenan kepadamu. Sebab itulah ungkapan kesediaan kami mempersembahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan opa yang dikasihi Kristus, sebelum masuk dalam pemutusan, mari kita menyanyikan lagu 1000 Lilin bergantian dengan narasi. Kristus yang adalah terang sudah hadir dan berdiam dalam kehidupan kita. Terang Kristus menyinari kita. Satu lilin yang menyala
2 lilin, 3 lilin, 100 lilin, bahkan 1000 lilin. Lilin-lilin itu adalah oma, opa, kita semua yang hadir, dan juga saya. Banyak orang yang membutuhkan kita menjadi penolong, menjadi pendengar bagi yang berkeluh kesah, berdoa bagi banyak orang. Tuhan menginginkan kita melakukannya. Masa pandemi tidak membuat kita menjadi lesu dan lemah, tetapi kita memutuskan untuk pulih. Kelahiran Kristus memulihkan dunia yang kesakitan. Tuhan berfirman, "Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan ke ujung bumi." Mampukan kami Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mampukan kami Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Mampukan kami Tuhan. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembali dalam peran dan keseharian supaya kita dapat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.
Mari arahkan hati kepada Tuhan dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Opa, Oma, ibadah Natal lansia GKI Kuitang sudah selesai. Mari kita bersama-sama menyampaikan lagu Selamat Hari Natal. Ayo Oma, kita nyanyikan bersama-sama. Selamat Hari Natal.